Perebutan gelar juara Premier League musim 2025-2026 telah memasuki babak-babak akhir yang sangat krusial. Hingga 3 Maret 2026, Arsenal masih memimpin di puncak klasemen dengan poin 64 dari 29 laga yang ia jalani. Sementara Manchester City masih berada di urutan kedua dengan 59 poin. Namun Manchester City masih memiliki satu laga tersisa. Dengan selisih 5 angka ini memang memberikan keuntungan psikologis bagi tim besutan Arteta. Namun pada kenyataannya Manchester City dengan 59 poinnya masih memiliki satu laga sisa pertandingan. Sehingga membuat peta persaingan masih terbuka lebar antara dua klub tersebut. 9 ataupun 10 laga dari masing-masing tim akan menentukan arah gelar juara Premier League musim ini. Jika kita melihat jadwal pertandingan antara Arsenal dan Manchester City, secara statistik Arsenal lebih diuntungkan dengan laga-laga yang terbilang tidak terlalu berat. Sementara Manchester City harus melakukan beberapa laga yang cukup berat. The Gunners masih akan menghadapi beberapa tim di papan bawah seperti Wolves, West Ham dan juga Burnley, yang kemungkinan besar akan diunggulkan Arsenal menjadi pemenang. 3 poin dari masing-masing 3 laga ini tentunya akan membantu Arsenal untuk mengunci gelar juara Premier League musim ini. Namun tim-tim yang berada di zona degradasi tidak bisa dianggap remeh, karena di beberapa pertandingan terakhir mereka cukup menyulitkan tim-tim papan atas, yang tentunya menjadi alarm keras bagi Arsenal. Satu hal tentunya yang akan dinanti-nanti antara perebutan gelar juara Arsenal versus Manchester City, yaitu di pekan ke-33, di mana Arsenal akan bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium. Bahkan laga ini disebut dengan laga 6 poin karena dampaknya akan terasa besar sekali. Apabila The Gunners atau Arsenal mampu menaklukkan Manchester City di kandang sendiri, akan memperlebar jarak dengan 3 poin dan itu akan membuat jarak yang sangat signifikan tentunya. Namun sebaliknya, apabila Manchester City memenangkan laga tersebut, tentunya mental Arsenal akan drop dan ini akan mempengaruhi psikologis perebutan gelar Premier League musim ini. Dan momentum tentunya akan beralih ke Manchester City sebagai juara bertahan. Menariknya, selain pertemuan antara Arsenal versus Manchester City, Arsenal tidak akan bertemu tim-tim papan atas lagi. Tentunya itu akan menjaga asa untuk mempertahankan peringkat klasemen sementara. Secara matematis, itu akan juga menentukan mental juara mereka. Apabila mereka tetap konsisten dan juga memenangkan laga-laga krusial yang lainnya. Di sisi lain, Manchester City selain harus berhadapan langsung dengan Arsenal, Manchester City juga harus bertemu tim-tim papan atas seperti Chelsea dan juga Aston Villa yang sama-sama untuk mengejar poin menuju persaingan Eropa. Sehingga membuat potensi kehilangan poin bagi Manchester City cukup besar. Mengingat perebutan posisi 3, 4, 5 antara Aston Villa, Manchester United maupun Chelsea dan juga Liverpool masih sangat ketat. Meskipun demikian, Manchester City tidak dapat diremehkan karena beberapa tahun terakhir mereka membuktikan bahwa mereka sangat kuat sebagai juara bertahan. Dan di sisi lain, Arsenal belum mempunyai pengalaman untuk mempertahankan posisi puncak klasemen hingga akhir musim. Terbukti Arsenal dalam beberapa tahun terakhir hanya mampu finish di posisi kedua atau hanya menjadi runner-up Liga Inggris. Tentunya pertandingan-pertandingan ini akan sangat krusial bagi kedua tim, di mana setiap konsistensi dari segala tim ini akan menjadi uji, di mana terbukti Manchester City dari tahun ke tahun tetap konsisten, apalagi dari rotasi pemain dan kejelian Pep Guardiola sebagai juru racik membuat Manchester City konsisten di beberapa tahun terakhir meski di awal-awal sempat terseok-seok. Tentunya juara Premier League musim ini akan menjadi perebutan terseru antara Arsenal versus Manchester City, dan siapakah yang akan memiliki mental juara yang sesungguhnya?
Apakah Arsenal mampu menghilangkan bayang-bayang runner-up selama kurang lebih 3 tahun? Ataukah Manchester City yang mampu mempertahankan gelar hingga akhir musim ini dan memperoleh gelar musim Premier League ini seperti tahun kemarin? Kita tunggu saja hasil akhirnya sampai pekan terakhir. Tuliskan di kolom komentar siapakah kira-kira yang akan menjuarai Premier League musim ini. Salam olahraga.